Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Ini di Korea jadi annyeonghaseyo. Jadi saya mau berbagi cerita pengalaman untuk teman-teman mungkin ada yang berencana ingin bekerja ke Korea Selatan. Prosesnya seperti apa, langkah-langkah yang ditempuh, prosedurnya seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama, untuk teman-teman yang ingin bekerja ke Korea Selatan, yang pertama itu yang paling penting itu adalah tes buta warna. Kenapa? Untuk peraturan tahun 2018, 17, 18, 19, 2020 sampai sekarang itu ada ketentuan tes buta warna. Jadi untuk langkah pertama adalah sobat-sobat semua itu tes buta warna dulu di klinik terdekat atau di rumah sakit di daerah teman masing-masing. Nah, setelah tes buta warna sudah oke, kemudian sobat masuk ke LPK Bahasa Korea, Lembaga Pendidikan Bahasa Korea. Nanti di video yang lain aku mau ngejelasin ke sobat semua bagaimana cara memilih lembaga bahasa Korea yang baik, lembaga bahasa Korea yang tingkat kelulusannya tinggi. Nanti saya akan jelasin dari awal sampai akhir, nanti aku jelasin semuanya. Untuk saat ini hanya prosedur untuk bekerja ke Korea Selatan. Jadi yang pertama adalah masuk ke lembaga bahasa Korea, ya, lembaga bahasa Korea di tempat-tempat yang dekat dengan rumah sobat-sobat semua, ya. Nah, setelah itu ikuti pendidikan di sana. Nah, setelah ikut pendidikan di sana, sobat jangan lupa untuk bikin paspor, ya. Bikin paspor. Paspornya yang kayak apa? Yang paspor itu kalau bisa yang 4 tahun, yang 48 halaman itu biaya sekitar berapa ya? Dulu tahun 2013 aku buat itu sekitar 400, mungkin sekarang 500 sampai 700 ya. 500-an lah ya, 600 atau 700 gitu untuk biaya paspor. Akte kelahiran itu juga, akte kelahiran siapkan dulu, akte kelahiran kakak untuk bikin paspor dan semuanya udah beres, sudah oke. Nah, setelah itu sobat semuanya ikuti pelaksanaan ujian CBT. Itu sekarang CBT, sistem basic tech, itu menggunakan komputer. Nah, ikuti ujian. Nah, setelah lulus ujian semuanya, paspor udah oke, udah beres. Setelah lulus ujian, nah baru teman-teman semuanya pramedikal. Nah, pramedikal itu di mana? Kalau di daerah saya itu di rumah sakit RSUD Cilacap, ya, bisa juga di klinik Anur. Nanti itu ada di ketentuan di website bnp.tki.com. Nanti itu di situ ada medikalnya kemana, rumah sakit atau klinik yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, setelah lulus sudah oke, ya, udah lulus, sekarang udah medikal. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah sending data. Jadi kita udah lulus, ya, ini datanya udah oke, udah lulus, kita kan dapat sertifikat kelulusan. Nah, sertifikat kelulusannya itu kita kirim ke bnp.tki.com. Tujuannya di sana nanti dikirim ke user HRD Korea itu untuk pelamaran kerja. Nah, setelah itu teman-teman semuanya tinggal nunggu panggilan visa, tinggal menunggu prelim, terus setelah itu penerbangan, udah selesai. Nah, untuk biaya, biayanya itu berapa sih? Untuk biaya ke Korea Selatan itu sekitar, kalau aku mungkin nggak jauh-jauh beda ya dari sekarang, ya. Aku di Korea sudah 7 tahun, 2013 sampai sekarang, ya, 7 tahun lah, 7 tahun. Itu dulu sekitar memakan 17 juta, tapi kemarin dari LPK teman aku itu anak-anaknya sekitar 24 juta atau 22 juta itu udah bisa berangkat ke Korea Selatan. Nah, untuk tenggang waktunya itu dari proses sampai penerbangan itu berapa lama? Untuk tahun sekarang 2021 sedang ditutup untuk proses ke Korea Selatan karena ada pandemi COVID di negara kita, Indonesia tercinta, Masya Allah. Jadi sekarang dipending dulu, tapi harapan kita semoga sih itu segera dibuka kembali, ya. Semoga COVID menurun, terus persentase COVID sudah menurun, jadi proses ke Korea Selatan sudah dibuka kembali. Untuk prosesnya itu tergantung dari bnp.tki.com, tergantung dari user masing-masing. Nanti kan diusahakan itu teman-teman kalau foto paspor, ya, foto paspor atau foto hasil ujian itu kan nanti kan ada foto kita, ya, 3x4 atau 4x6, itu diusahakan fotonya yang rapi, yang bagus, yang ganteng. Kalau perempuan ya semenarik mungkin lah, ya. Karena nanti kalau di sini di Korea itu user atau sajang atau bos, ya, memilih kita itu kan lewat Depnakor Korea. Nanti akan dipilih berdasarkan foto, tinggi badan, postur dan sebagainya. Jadi presentasi utama adalah muka. Jadi kalau posturnya bagus, wajahnya bagus, itu akan dipilih oleh bos di sini. Jadi cepat bisa berangkat ke Korea Selatan. Dulu aku ke Korea Selatan berapa lama, ya? Proses dari awal itu sekitar memakan waktu 1 tahun, kayak 1 tahun. Terus
hal-hal yang paling penting itu adalah ketika teman-teman proses ke Korea Selatan itu kalau bisa itu jangan usianya itu 38 ke atas, tapi minimal itu kan 18 tahun sampai 38 tahun itu maksimal. Diusahakan ya usia-usia produktif. Lebih enak itu memang yang belum menikah. Kenapa? Karena orang yang belum menikah itu lebih mudah mempelajari bahasa. Beda dengan yang sudah menikah. Bayangkan ya udah menikah, punya anak, belum, masih tinggal sama orang tua, masih ini, jadi pemikirannya itu sangat butuh usaha keras untuk mempelajari bahasa Korea, untuk ikut ujian, belajar setiap hari, berangkat ke LPK jadi aku lebih merekomendasi untuk yang masih muda, yang belum menikah itu peluang itu lebih besar karena lebih enak ya. Kalau yang sudah menikah itu butuh perjuangan yang luar biasa, karena teman-teman aku itu kemarin waktu proses yang sudah menikah, aduh Jan ini gimana ya, aduh mikir ini, jadi ketika belajar itu kendalanya di situ. Jadi beruntung kalau teman-teman yang belum menikah untuk bekerja, apalagi proses ke Korea Selatan itu menurut saya itu lebih mudah ya, lebih mudah dalam memahami konteks bahasa Koreanya. Nah, untuk soalnya itu berapa sih? Untuk soal ujian CBT, untuk soal ketika mengikuti untuk soal-soal nanti itu sekitar 40 soal, 20 dari listening, 20 reading, seperti itu. Terus biayanya itu kalau misalnya nggak punya, misalnya maaf ya, biayanya itu kok aku nggak punya, aku baru punya biaya sekitar 10 atau 5 juta. Jadi usahakan teman-teman itu sampai prosedur prelim lah ya, paspor udah oke, semuanya udah oke, sampai prelim udah, berarti 10 juta udah bisa sih proses, 10 juta udah bisa proses, atau 8 juta pun udah bisa. Nanti di BNP DKI ketika sudah turun, nanti ada banyak kok dari bank-bank Korea yang menyediakan bantuan ya, ada yang 10 juta, 20 juta bahkan lebih. Jadi itu kalau biaya nggak usah khawatir, yang terpenting adalah lulus ujian bahasa Korea dulu. Nah, hal-hal apa sih yang dilakukan supaya cepat lulus bahasa Korea? Udah, nanti itu aku jelasin di video yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah langkahnya seperti itu ya. Jadi proses ke Korea sekarang itu mudah ya. Jadi jangan percaya ketika ada oknum orang, oh mas ke Korea Selatan lewat aku aja, ini nanti cepat terbang, itu bohong. Untuk prosedur ke Korea Selatan untuk sektor manufaktur, pabrik, perikanan, dan konstruksi itu lewat bnp.tki.com ya, lewat pemerintah resmi. Jadi kalau ada jasa swasta menawarkan ini, oke. Dengan biaya, mohon maaf ya, high tinggi 100 atau pas bayar 80 juta nanti ke Korea Selatan bayar 100 juta, itu jangan deh, itu sayang banget uang segitu. Karena banyak banget teman-temanku yang proses dengan cara seperti itu, mereka tuh gagal dalam ujian, kemudian mereka mencari langkah dengan seperti itu, dan toh ternyata tidak tercapai gitu ya, mereka ternyata uangnya hilang nggak ke Korea Selatan. Jadi sangat disayangkan. Mungkin ada ya lembaga yang mungkin ada jasa ya, perusahaan seperti itu, tapi itu sangat kecil. Diusahakan yang minim biaya yaitu dengan biaya sekitar 10 juta, 8 juta udah bisa ke Korea Selatan. Yang penting udah lulus ujian itu sudah oke. Lulus ujian, sudah dapat visa, udah masalah biaya itu bisa diatur. Tenang aja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke. Jadi teman-teman yang ada kepingin proses ke Korea Selatan, semoga dimudahkan, dilancarkan. Yang terpenting adalah teman-teman selama mengikuti pendidikan bahasa Korea di LPK dimanapun teman-teman berada, yaitu ikuti pendidikan dengan baik ya, dengan serius, belajar yang rajin, semoga bisa lulus ujian bahasa Korea Selatan, dan semoga hajat teman-teman untuk bekerja ke negeri ini untuk mengangkat perekonomian keluarga bisa tercapai. Oh ya, ini aku bikin video sambil kerja ya, jadi suara mesin di belakang tuh bising banget, ini mohon maaf. Oke, sekian video ini, semoga video ini bermanfaat membantu sobat-sobat semua yang ingin bekerja ke Korea Selatan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.